Lucu. Niat mau jelekkan Jokowi dan jilat SBY. Anies ketampar muka sendiri. Salah baca data. Meskipun sudah ada piagam koalisi perubahan, posisi Anies hingga saat ini bisa dibilang masih belum aman. Pasalnya, ada satu hal yang mengganjal, yakni keinginan Partai Demokrat. AHY jadi cawapresnya belum bisa terwujud. Dan kalau diperhatikan, Partai Demokrat ngotot banget mendorong ketua umumnya itu jadi wakil Anies. Sampai main ancam segala. Seperti yang pernah diungkapkan oleh ketua umum organisasi saya partai tersebut, Bintang Muda Indonesia atau BMI, Farhan Effendi. Anies bisa kalah kalau cawapresnya bukan AHY. BMI mengingatkan agar poros perubahan dan perbaikan ini mampu mencapai puncak kemenangan, maka AHY lah satu-satunya sosok yang pantas mendampingi Anies sebagai cawapres. Demikian ujar politisi muda yang kerap disapa Cak Farhan itu. Farhan pun menjelaskan, semenjak jadi ketua umum Partai Demokrat, AHY sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Di antaranya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat meningkat pasca ia menggawangi partai itu, serta AHY mampu mempertahankan kekuasaannya dengan didukung oleh kader Partai Demokrat ketika partai tersebut hendak direbut oleh kubu Joni Allen Marbun dan kawan-kawan. Pokoknya bagi Partai Demokrat, AHY adalah satria piningit generasi stroberi. Adi Arif yang lebih keras lagi, ia secara terang-terangan mengatakan, jika sampai akhir Juni tahun 2023 koalisi perubahan tidak kunjung mendeklarasikan pasangan Anies dengan AHY, maka Partai Demokrat mau ambil opsi lain, yakni keluar dari keanggotaan koalisi perubahan. Hal ini mengancam PKS dan Nasdem. Terpaksa dia lakukan lantaran elektabilitas Partai Demokrat turun, yang menurutnya itu disebabkan oleh AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies. Si Anies yang puyeng mau menjadikan AHY sebagai teman duetnya sudah pasti akan ditolak oleh PKS dan Nasdem, tapi tidak memberi kepastian kepada mantan rivalnya di Pilkada DKI tahun 2017 itu. Demokrat mulai gerah dan mengancam akan meninggalkan dirinya. Padahal posisi Partai Demokrat sangat penting loh di koalisi perubahan. Karena tanpa partai yang berslogan katakan tidak pada korupsi tersebut, Anies tidak bisa nyapres. Syarat presidensial threshold 20% belum terpenuhi jika hanya Nasdem dan PKS saja yang mengusungnya. Nah, dengan segala kelicikan yang dia punya, Anies coba menerapkan peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya apa? Sekali ia buat pernyataan, bisa bikin SBY, AHY, dan kader Partai Demokrat senang sekaligus menghantam Jokowi, sehingga Partai Demokrat tetap mengusungnya alias gak jadi pilih opsi lain, dan secara bersamaan citra pemerintah jadi jelek. Lantas, apa yang disampaikan oleh mantan Gubernur 212 itu dalam rangka menjelat SBY sekaligus menyerang Presiden Jokowi? Ia mengklaim pembangunan jalan era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi, padahal selain turun. Semua bisa merasakan
kalau pembangunan jalan di era Jokowi begitu TSM atau terstruktur, sistematis dan masif. Usut punya usut. Ternyata Anies salah baca tata Ferguson terkait pernyataannya tersebut. Panjang jalan nasional bertambah kala itu bukan karena dibangun oleh SBY, melainkan karena ada perubahan status kewenangan jalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa status kewenangan jalan itu ada bermacam-macam. Ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Nah, beberapa jalan provinsi waktu itu dialihkan menjadi jalan nasional. Otomatis panjang jalan nasional bertambah dong. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah jalan nasional di era SBY dulu bertambah? Ya betul, bertambah. Hanya saja bertambahnya bukan karena hasil kerja SBY, sehingga sama sekali tidak layak untuk dibanggakan. Malah dengan Anies ngomong begitu, secara tidak langsung mempermalukan SBY. Orang jadi tahu kalau di zamannya berkuasa dulu, membangun jalan hanya sedikit. Jangan-jangan waktu mantan ketua umum Partai Demokrat itu berkuasa, duit negara lebih banyak dikorupsikan oleh kader Partai Demokrat daripada digunakan untuk membangun jalan nasional. Terakhir, apa yang terjadi? Anies ketampar muka sendiri. SBY ubah status jalan atau jalan provinsi diubahnya menjadi jalan nasional. Kalau Anies waktu jadi gubernur, ubah nama jalan 11 dengan 12. Tutur pemilik akun Twitter @nms_ampel dengan nada mengejek. Koplaknya bukan main. Anies yang salah data, pendukungnya yang bersembunyi di balik nama pengamat. Hendri Satrio malah meminta Kementerian PUPR mengklarifikasi ke media online kata data, padahal ngutip data yang salah tanpa cross-check dan ditambah dengan interpretasi yang ngawur. Jelas-jelas merupakan perbuatan yang gak ada akhlak. Seharusnya kalau Hendri Satrio itu akalnya sehat, dia bisik itu Anies untuk meminta maaf kepada Kementerian PUPR dan rakyat Indonesia karena telah menyebarkan hoax atau berita bohong. Tampaknya makin dongkol kader Partai Demokrat melihat kelakuan si Anies ini. Pasalnya, orang jadi makin tahu pencapaian pemerintah terdahulu yang ternyata minimalis. Padahal kader Demokrat sudah habis-habisan pamer prestasi SBY. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?